Hello ladies, welcome back to my channel. Namaku Alexa. Di sini aku share how to do your self development through your body and mind. Untuk yang selalu stay tune, thank you so much. Aku benar-benar appreciate all you ladies untuk sudah selalu support my channel and subscribe, also like my video. Jadi bahasan kita hari ini adalah tentang kekuatan pikiran, yaitu bagaimana cara kita melatih pikiran kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Without further ado, let's get into it. Jika kalian sudah lama follow channel aku, kalian pasti tahu yang aku bahas di sini adalah tentang pikiran, tentang conscious dan subconscious mind. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian sudah paham dan kalian sudah memperhatikan juga mendengarkan videoku, subconscious mind itu adalah 90%, 95% berefek terhadap hidup kita, dan memang kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita ini berasal dari subconscious mind, diri kita sendiri. Realita kehidupan kita atau kenyataan kita itu dibentuk dari belief dan juga thoughts. Thoughts itu artinya pikiran, belief itu adalah kepercayaan. Jadi realita kenyataan hidup kita itu terbentuk dari kepercayaan, apa yang kita percayai dalam hidup kita, dan juga apa yang selalu sering kita pikirkan, maka itu yang akan manifest. Manifest artinya yang terjadi di dalam hidup fisikal kita atau realita kita. Subconscious mind, bahasa dari subconscious mind seperti yang aku sudah pernah bahas sebelumnya dari Instagram aku, bahasa dari subconscious mind itu adalah image dan emotion. Jadi image itu adalah sesuatu yang kita bayangkan di dalam pikiran kita. Emotion itu adalah perasaan. Jadi apa yang kita rasakan, apapun itu negatif, positif, perasaan atau emotion juga image, bayangan yang ada di pikiran kita, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan subconscious mind. Subconscious mind itu sangat peka, dia mengambil segala sesuatu yang kita pikirkan dan segala sesuatu yang kita lihat yang bahkan kita sendiri tidak sadar kita melihatnya. Seperti yang kita bicarakan tadi di Instagramku, yaitu tentang mimpi. Ada beberapa orang yang menurut kita muncul di mimpi kita, sedangkan menurut kita tidak kenal dengan orang tersebut. Sebenarnya memang benar kita tidak kenal, tapi orang itu sudah pernah datang ke hidup kita. Masalahnya seperti ini, seandainya kita sekarang lagi menyetir naik mobil, conscious mind artinya apa yang kita lakukan dengan sadar dan conscious, mata kita melihat yang ada di sini atau yang sekitaran aja di sini, sedangkan dengan subconscious mind dia bisa melihat segala sesuatu yang kita sendiri bahkan tidak melihat menurut conscious kita. Tapi subconscious mind, saat kita misalnya melihat jembatan di depan kita, yang kita lihat secara conscious adalah jembatan, namun subconscious mind dia bisa melihat background dari di belakang jembatan, tanamannya itu apa, kemudian rumah-rumahnya apa, bahkan orang-orang yang berjalan di belakang ataupun di hutan-hutan dekat jembatan itu dia bisa merekam semuanya. Itulah yang menyebabkan kalian bisa bermimpi seseorang yang bahkan menurut kalian tidak kenal. Memang mungkin tidak kenal atau bahkan kalian berpikir aku tidak pernah melihat orang itu, tapi sebenarnya kalian pernah melihat subconscious mind. Jadi bahasan kita hari ini adalah bagaimana cara kita melatih subconscious mind kita, pikiran kita, untuk mendapatkan apa yang kita mau di dalam hidup kita. Visionary adalah salah satu aspek penting saat kita ingin melakukan manifestasi atau menarik sesuatu ke dalam hidup kita. Visionary itu artinya vision, yaitu pandangan. Jadi bagaimana kita membayangkan sesuatu di dalam pikiran kita. Jadi saat kita membayangkan sesuatu, kita memprogram pikiran kita untuk menarik sesuatu yang kita mau. Namun hal ini harus dilakukan beberapa kali. Seperti yang kalian ketahui kalau kalian sudah lihat channelku, subconscious mind itu terbentuk dari sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang hingga dia percaya. Jadi jika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian memang harus mengulang-ulanginya berkali-kali sampai subconscious mind percaya. Setelah dia percaya, dia akan menganggap memang itu adalah diri kalian dan itu memang yang kalian mau, dan itu bahkan bagian dari identitas kalian. Makanya mereka membawa itu ke dalam hidup nyata kalian. Kenapa banyak orang yang memang gagal dalam melakukan manifestasi? Karena kebanyakan salah satunya mereka berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka manifestasikan. Karena old habit creeps in, artinya old belief-nya mereka itu, kebiasaan mereka yang di masa lalu itu mulai merambat lagi ke diri mereka sekarang gitu loh. Istilahnya sekarang misalnya kalian ingin healing, ya kan? Namun ini susah terjadinya. Kenapa? Karena baru saat mau proses healing, kalian sudah
terbawa lagi dengan masa lalu kalian, itu balik lagi ke kalian sedikit-sedikit. Maka itu yang membuat kalian agak susah untuk manifest apa yang kalian mau saat ini. The Power of Now itu adalah buku yang aku baca saat ini, adalah tentang kekuatan saat ini. Jadi di dalam subconscious mind itu sangat penting untuk kalian menjadi conscious, artinya sadar. Untuk menerapkan consciousness itu memang tidak mudah, karena kita benar-benar harus sadar apa yang kita lakukan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Saat ini saya conscious, kebanyakan orang memiliki kesadaran namun mereka tidak mengerti apa kesadaran. Contoh seperti saat ini ada musik di sini. Kita mendengarkan musik ini secara sadar. Namun kita tidak menyadari bahwa kita mendengarkan musik ini secara sadar. Yang kita dengarkan hanya musik ini. Aku nggak ngerti kalian ngerti apa nggak yang aku maksud di sini. Consciousness itu berperan sangat penting dalam manifestasi. Artinya kita sadar atas segala sesuatu, what we are thinking, what we are feeling, what we are doing. Jadi consciousness itu adalah kesadaran akan apa yang kita lakukan, atas apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. That is consciousness. Kemudian salah satu penyebabnya lagi kenapa mereka tidak bisa manifest, mereka tidak melakukannya dengan benar, karena terkadang mereka itu manifest sesuatu namun apa yang mereka pikirkan itu berbeda dengan apa yang mereka manifestasikan. Dalam artian mereka memanifestasikan sesuatu yang positif, atau misalnya ingin kaya ya, tapi mereka masih menghubungkan hidup mereka dengan kemiskinan. Hal ini yang aku maksud adalah misalnya kalian manifestasi ingin kaya, tapi kalian melibatkan diri kalian dengan kemiskinan. Hal sesimpel seperti kalian misalnya ke toko, kalian ingin kaya manifestasi kalian, namun kalian minta diskon ke toko. Itu sudah menunjukkan ke subconscious mind kalau kalian tidak mampu, dan itu akan berpengaruh akan manifestasi kalian bahwa kalian ingin menjadi kaya. Karena orang yang kaya ya, aku tahu di Indonesia memang banyak orang kaya yang juga masih minta diskon. Tapi di sini aku tidak ngomong sebagai kaya-kaya secara fisik, Pak. Kalian harus kaya dari dalam diri sendiri dulu sebelum memang kalian mewujudkannya ke dalam dunia nyata. Buku-buku yang kalian pelajari, kalian baca, apapun yang kalian lihat itu sangat berpengaruh dengan manifestasi kalian. Jika kalian ingin kaya, kalian tidak bisa memiliki mental sebagai orang miskin. Bagaimanapun caranya, kalian harus merubah diri kalian dari dalam untuk menjadi orang kaya sebelum hal tersebut menjadi kenyataan ke dunia fisik kalian. Bagaimana menciptakan manifestasi itu dimulai dengan positive words, yaitu afirmasi, kata-kata positif. Kedua, clear visualization, artinya bayangan yang sangat jelas, bahkan vivid, hampir itu terasa nyata. Semakin itu terasa nyata, semakin kesempatan kalian besar untuk menjadikan hal tersebut manifest ke dalam hidup kalian. Karena di saat itu terasa nyata, dengan perasaan juga yang keluar bahwa itu terasa nyata, kalian sudah benar-benar men-trick subconscious mind kalian untuk percaya bahwa itu memang milik kalian. Yang ketiga adalah emotion. Perasaan adalah hal yang sangat penting dalam hal ini, karena perasaan yang kalian keluarkan itu mengeluarkan hormon, dan perasaan yang kalian keluarkan inilah yang membuat subconscious mind percaya. Sekarang contoh seperti misalnya kalian sesuatu yang manifest ke dalam hidup kalian adalah sesuatu yang memiliki dampak terdalam terhadap diri kalian. Artinya emotion, perasaan apa yang kalian miliki paling keras dan paling berdampak, dan perasaan yang sangat kuat, itulah yang akan terjadi ke dalam hidup kalian. Bagaimana cara kalian untuk bisa men-trick subconscious mind sehingga sesuatu tersebut terasa seperti nyata? Jadi misalnya kalian ingin manifestasi mobil, aku sudah pernah cerita, kalau kalian ingin manifestasi mobil, kalian bisa sampaikan itu dengan afirmasi, iya kan? Kata-kata positif, jenis mobilnya, serinya apa, bahkan detail interiornya. Untuk membayangkan hal ini supaya dia terasa nyata, kalian harus bisa pernah merasakan mobil impian kalian itu. Jika itu tidak memungkinkan, misalnya kalian tinggal di desa dan susah mendapatkan mobil itu karena tidak ada dealer mobil di desa, kalian Google, kalian bisa bayangkan di situ. Kalau bisa semakin banyak referensi yang kalian bayangkan, semakin banyak juga itu bukti untuk subconscious mind menjadikan ke dalam kehidupan kenyataan. Bahkan smell mobil, bagaimana bau mobil yang kalian mau, bau mobil baru itu seperti apa. Kalau kalian manifestasi uang,
Kalian pernah kan cium uang baru? Kalian bisa saat kalian membayangkan, kalian keluarkan semua sense dari 5 panca indera kalian. Mulai dari bagaimana sih rasanya pegang uang, kalian pasti tahu kan. Kemudian bagaimana bau uang, ya kan, kalian juga pasti tahu. Saat kalian manifestasi, bawa semua itu ke dalam manifestasi kalian, ke dalam saat kalian manifestasi, artinya saat kalian membayangkan hal tersebut. Jadi semakin kalian banyak memiliki referensi, itu semakin mendekatkan kalian kepada subconscious mind, karena itu juga merupakan referensi bagi subconscious mind kalian. Nah, sekarang bagaimanakah setelah kita melakukan ketiga hal tersebut? Afirmasi, kemudian visualization, yaitu bayangkan, kemudian juga yang terakhir tadi adalah emotion, perasaan yang kita tuangkan saat kita membayangkan hal tersebut. Hal yang terakhir yang biasa aku katakan adalah I now allow myself to have bla 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 bla, so be it and is done. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah sekarang saya mengizinkan diri saya untuk memiliki titik-titik apa yang kalian mau miliki, dan bawahnya setelah itu kalian bilang maka terjadilah. Itu sudah cukup, dan kalian bisa ulang-ulang lagi. Kalau ada suatu saat misalnya kalian tiba-tiba merasa ada keraguan, kalian berhenti dulu, kalian break. Gak harus setiap hari kalian manifestasi, kalian berhenti. Kalau kalian merasa energi kalian memang sudah pas, tidak ada keraguan, kalian bisa lanjut lagi. Bagaimana cara kita mengetahui jika manifestasi kita akan terjadi, atau guidance system di sini? Jadi guidance system itu setidaknya kita ada seperti tanda-tanda, ya kan? Jadi tanda-tanda jika kita merasa when we feel joy, happiness, saat kita merasa excited, happy, bahagia, seperti itu kita memang sudah dekat dengan apa yang kita mau. Namun jika kalian merasakan kesedihan, segala sesuatu negative emotion, ini tandanya kalian memang masih jauh dari manifestasi kalian, karena negative emotion memiliki low vibration. Jadi low vibration itu selalu menjauhkan kalian dari your manifestation, because your manifestation is on the high frequency. Jadi ada di frekuensi tinggi dan high vibration. Jadi kalau kalian memiliki negative emotion, kalian ada di sini, kalian harus menyejajarkan energi kalian bisa sejajar dengan apa yang kalian coba manifestasi. Pada dasarnya, we become what we think about. Jadi pada dasarnya kita menjadi apa yang kita pikirkan, apapun itu tentang diri kita. Kemarin ada yang tanya ke aku, Kak, misalnya kita ingin menarik high quality man, apa yang harus saya lakukan? Jika kalian ingin menarik high quality man, kalian harus menjadi high quality woman. Jadi kalian menarik sesuatu yang sesuai dengan diri kalian. Apapun yang kalian ingin tarik ke dalam hidup kalian, kalian harus menjadi hal tersebut. Jika kalian ingin menarik seseorang yang memang setia, kalian harus menjadi orang tersebut. Jika kalian ingin menarik seseorang yang mencintai kalian, kalian harus mencintai diri kalian terlebih dahulu. Itu adalah rahasianya. So ladies, itu adalah beberapa teknik bagaimana cara kita mentrain pikiran kita, yaitu subconscious mind, untuk menarik sesuatu ke dalam hidup kita. Thank you for watching, and then see you in the next video.